Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan bendungan di salah satu kawasan di negara Turki mengungkapkan penemuan masjid, madrasah, dan kuburan. Perkampungan itu diyakini ditempati oleh penduduk Islam pada zaman dulu. Turut ditemukan beberapa struktur menakjubkan termasuk dipercayai makam Nabi Ilyasa. Seperti dilansir dari Daily Mail, pembangunan bendungan tersebut selesai sekitar 20 tahun lalu. Bendungan mencakup 78 rumah di desa termasuk masjid, madrasah, dan kuburan. Sebelum ditutup untuk dijadikan bendungan, jenazah Nabi Ilyasa telah dipindahkan di kawasan dekat wilayah Kale. Bendungan yang dibangun pada tahun 1997 itu memberikan persediaan air kepada hampir 930.000 penduduk Diyarbakir, sebuah kota besar di tenggara Turki. Sejumlah prasasti kuno berusia 2.700 tahun berhasil ditemukan kembali oleh para ilmuwan di dalam 4 terowongan yang dibangun oleh penjara ISIS. Sebelumnya pada Februari 2016, terowongan tersebut berada di bawah makam Nabi Yunus yang telah dihancurkan ISIS selama menguasai kota Nineveh, salah satu kota kuno di Irak, dari Juni 2014 hingga Januari 2017. ISIS menggunakannya untuk mencari harta karun milik salah satu raja bangsa Asyura, kini Irak, yang bernama Esarhaddon. Penemuan 7 prasasti di 4 terowongan kini telah dipublikasikan oleh Al-Juburi Aliye, direktur dari Pusat Studi di Universitas Mosul, dalam jurnal Irak. Al-Juburi menulis bahwa salah satu prasasti yang telah diterjemahkan berbunyi, Istana Esarhaddon, Raja yang kuat, Raja Dunia, Raja Asyur, Gubernur Babel, Raja Sumeria, dan Akkad, raja dari segala raja-raja di Mesir bagian bawah. Mesir bagian bawah dan Kus kerajaan kuno yang terletak di sebelah selatan Mesir di Nubia. Hal ini dikonfirmasi oleh penemuan lain di salah satu situs arkeologi yang menyebut bahwa Esarhaddon pernah mengalahkan penguasa Kush dan memilih penguasa baru untuk memerintah Mesir. Sementara itu, prasasti lain yang ditemukan di bawah makam Yunus menjelaskan bahwa Esarhaddon telah merekonstruksi kuil Dewa Asyur, salah satunya dewa utama bangsa Asyur, dan membangun kembali kota-kota kuno Babilonia dan Esagil, serta memperbarui patung-patung dewa-dewa besar. Prasasti ini juga menceritakan bahwa Esarhaddon merupakan anak dari Sanherib yang memerintah pada tahun 704 hingga 681 sebelum Masehi, dan merupakan keturunan dari Sargon II atau yang lebih dikenal sebagai Raja Asyur di masa 721 hingga 705 sebelum Masehi. Kebrutalan ISIS tidak hanya menghancurkan makam Nabi Yunus saja, namun situs-situs kuno dari agama lain pun tak luput dari mereka. Di antaranya kelompok teroris ISIS merebut gereja kuno Dura Europos pada tahun 2014. Tentara Syria merebut kembali daerah itu pada Desember 2017. Saat ini tidak ada kepastian berapa banyak kota dan gereja Kristen purba yang tersisa. Sementara pada Juni 2014, ISIS merebut Nimrud, menghancurkan banyak kota kuno dan mungkin juga menjarah sebagian kota itu. Demikian seperti dikutip dari Life Science. Pada Maret 2015, pemerintah Irak melaporkan bahwa ISIS telah menggunakan bulldozer untuk menghancurkan sisa-sisa kota yang digali. Beberapa video yang dirilis oleh ISIS menunjukkan pekerjaan sedang berlangsung. Berikutnya, ISIS merebut Palmyra pada Mei 2015. Tak lama kemudian, mereka membunuh arkeolog merawat kuno itu selama 40 tahun. Palmyra terletak di daerah strategis penting di jalan antara ibu kota, Damaskus, dan kota di timur yang diperebutkan oleh Deir al-Zour. Ketika ISIS merebut kota itu, mereka menghancurkan situs arkeologi tersebut dan memprovokasi kemarahan global. 2 kuil berusia 2000 tahun, gerbang dan menara makam tinggal puing. Biara Santo Elia kini merupakan salah satu situs kuno sejarah peradaban yang turut mereka hancurkan. Selain itu, ISIS juga membumi hanguskan masjid kuno, makam, kuil, dan gereja. Monumen kuno di Nineveh, Palmyra, dan Hatra kini telah rata dengan tanah. Berbagai museum dan perpustakaan juga runtuh. Buku-buku dibakar, barang-barang antik dihancurkan atau diperjualbelikan.
Dalam Al-Quran ada juga sebuah surat yang dikenal dengan nama Ali Imran atau keluarga Imran, yakni urutan ketiga setelah surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Siapakah sebenarnya keluarga Imran tersebut? Apakah Imran seorang nabi? Apa keistimewaannya sampai diabadikan sebagai nama surat di Al-Quran? Ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dalam surat Ali Imran ayat 33 Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing." Keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang diberikan kelebihan dan kemuliaan oleh Allah atas keluarga-keluarga lain pada masanya. Imran merupakan nama seorang ulama di kalangan Bani Israel yang tinggal di Palestina. Imran dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang soleh dan merupakan pimpinan para ulama yang bertugas mengurusi Baitul Maqdis. Apabila kaumnya ingin menyembelih kurban untuk Allah, maka Imranlah orang yang bertugas untuk menyembelih kurban tersebut. Para ahli sejarah menyebutkan Imran memiliki seorang istri yang mandul. Hingga ketika istrinya sedang mengandung, sang istri bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak yang lahir adalah laki-laki, maka ia akan dijadikan sebagai anak yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Pada saat istrinya sedang mengandung ini, Imran wafat, sehingga ia tidak pernah bertemu dengan anaknya. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 35. Tetapi ternyata yang dilahirkan bukan laki-laki, tetapi seorang anak perempuan. Kemudian anak perempuannya diberi nama Maryam, yang menurut bahasa mereka berarti pelayan. Maksudnya adalah melayani Baitul Maqdis. Dalam makna yang lain berarti abidah atau perempuan yang rajin dalam beribadah, karena dirinya mengkhususkan diri untuk beribadah di Baitul Maqdis. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Quran Surat Ali Imran ayat 36. Sungguh Allah telah menerima doa istri Imran dengan penerimaan yang baik. Maka ketika Maryam tumbuh dewasa di bawah asuhan pamannya, Nabi Zakaria, ia menjadi seorang wanita yang solehah dan benar-benar mewujudkan nazar orang tua untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Maryam adalah seorang wanita yang suci, dan ia merupakan ibu dari Rasul Allah Isa bin Maryam. Salah satu hikmah dari kisah keluarga Imran adalah bagaimana seseorang akan dimuliakan ketika ia bertekad atas seluruh hidupnya hanya untuk berkhidmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.